Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi cerita atau ingin berbagi sebuah, ya intinya di video kali ini ya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya tentang apa saja alat musik yang pernah saya pelajari dan sampai sekarang ini masih saya pelajari. Jadi dari alat musik ini memang pernah saya pegang seperti itu ya, seperti ini yang ada di pinggir saya ini ada dumbuk, lalu kemudian di sini ada suling Sunda, lubang 4, lalu kemudian di sini ada alat musik tradisional juga yaitu karinding. Nah, ini teman-teman ya. Nah, teman-teman, dari alat musik ini kita nanti akan coba memainkan. Namun sebelumnya, teman-teman, saya ingin memperingatkan dulu kepada teman-teman semuanya, video ini dibuat khusus untuk teman-teman di luar sana, atau ya intinya terkhusus buat orang-orang yang memang ingin tahu apa saja alat musik yang pernah saya pelajari, lalu kemudian bisa saya mainkan. Apakah saya ada keinginan untuk menambah skill atau keahlian dalam bermain alat musik ini. Namun sebelumnya, jika saya mempraktekkan memainkan alat musik ini, jangan dianggap tutorial ya teman-teman, karena ini bukan video tutorial, melainkan hanya mempraktekkan apakah saya bisa memainkannya atau tidak ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita ke alat musik yang pertama dan kita akan kupas dengan ceritanya ya teman-teman. Nah, dimulai dari yang pertama ini, kita kedepankan dulu ada dumbuk yang biasa saya mainkan. Ini ceritanya ketika saya melihat orang yang lagi main marawis ya, kalau sekarang itu populernya hadroh. Jadi ketika ada orang yang lagi manggung, dulu itu marawis ya, masih marawis, dan saya tuh mencoba memainkan seperti ini ya. Jadi mencoba-coba seperti ini. Contohnya ini alat musik milik orang lain atau kepunyaan orang lain. Nah, ketika di panggung saya tuh suka seperti ini. Nah, ketika saya rasa, jadi ketika saya rasa saya, ya ini intinya main feeling aja ya, main feeling teman-teman ya. Main feeling, ketika saya rasakan apakah saya bisa memainkannya, akhirnya saya mencoba, inginlah gitu, ada keinginan untuk membeli alat musik ya satu ini. Namun ini untuk medianya sendiri bukan langsung ke dumbuk atau ke alat musik yang seperti ini, karena saya tuh jujur aja selain bisa ini, ada juga bisa darbuka ya teman-teman, karena kalau ini sama darbuka itu beda bentuknya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu bentuknya darbuka atau dumbuk, bisa dilihat di video saya pernah buatkan pembahasannya teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin melihat video saya bermain darbuka, ada juga di playlist di bawah ya teman-teman. Pokoknya cari aja di playlist cover musik Bang Zam-Zam gitu. Ada pokoknya ya, video cover atau ya pokoknya tinggal di scroll-scroll aja lah teman-teman ya. Jadi ini juga saya medianya dulu itu menggunakan djembe teman-teman, tidak langsung ke alat seperti ini langsung ya. Jadi menggunakan djembe, lalu kemudian ya langsung ke sini. Kenapa saya menggunakan djembe? Karena djembe itu alat musik yang paling terjangkau dan harganya sangat murah ya teman-teman. Karena waktu itu saya juga sambil merengek minta izin ke orang tua, karena ya orang tua jujur aja teman-teman ya. Ini jujur aja saya sama orang tua tuh nggak dipercaya. Jadi orang tua tuh kurang percaya kalau saya tuh bisa memainkan alat musik ini. Dan kesimpulannya ini, saya tertariknya itu ketika melihat orang yang manggung. Nah, sekarang kita akan
praktekkan saja langsung seperti apa, apakah saya bisa memainkannya atau tidak. Kita langsung saja praktekkan teman-teman. Oke, dimulai dari alat musik yang pertama. Di sini ada dubuk. Oke, sudah cukup. Ini intinya saya bisa memainkannya ya teman-teman. Dan sebetulnya sebelum saya belajar alat musik yang biasa digunakan untuk merawisan, saya juga pernah belajar, ya intinya belajar kendang jaipong rampak. Namun kita akan bahas di akhir video ya teman-teman. Nah sekarang kita akan lari ke yang berikutnya. Di sini ada suling Sunda lubang 4. Ini kalau untuk sejarahnya sendiri, untuk suling Sunda lubang 4 ini saya mendengar dari suara kaper-kaper suling atau memang mendengar, ya intinya secara langsung lah ya, bisa karena inspirasi dalam kita sampai mempunyai keinginan untuk memiliki alat musik dan bisa memainkannya itu bisa datang dari mana saja teman-teman. Nah entah itu dari internet atau mungkin kita terpesona karena melihat suaranya secara langsung atau melihat permainan alat musiknya secara langsung dan mendengarkan suaranya. Nah yang membuat saya tertarik adalah kok bisa gitu kan suara seruling itu merdu. Dan jujur bukan cuma suling Sunda lubang 4 ini yang saya pernah coba, suling bangsing atau untuk suling dangdut itu juga pernah saya coba. Dari tingkat kesulitannya apakah sulit atau tidak. Lalu kemudian suling Sunda lubang 6 juga saya pernah coba dan ternyata yang paling mudah dan paling ya bisa saya agak bisa saya kuasai ya ini teman-teman ya. Jadi ini masih bisa, saya tuh bisa memainkan beberapa lagu gitu ya. Sekarang kita akan coba mainkan dengan lagu Sambil Lulungan ya. Satu ini saja ya teman-teman. Oke, kita coba mainkan apakah bisa saya memainkannya. Jadi untuk suling Sunda lubang 4 seperti itu ya. Jadi intinya ini bisa lah ya, saya bisa memainkannya dan alhamdulillah saya sampai bisa mempelajari dan memainkan beberapa lagu. Nah untuk teman-teman yang ingin melihat saya bermain suling Sunda di pesawahan, ya intinya ingin melihat contohnya secara full, bisa melihat di video saya yang memang ada gitu kan di playlist atau scroll-scroll aja yang thumbnailnya itu ada di pesawahan teman-teman dan sambil megang suling ini. Jadi ini kesimpulannya ada ketertarikan tersendiri saat mendengarkan suara serulingnya. Kemudian ini yang terakhir teman-teman ya. Untuk yang terakhir kita ada karinding. Kalau ini ceritanya lain lagi teman-teman. Ini saya tertarik ingin punya alat musik dan bisa memainkan alat musik ini berawal dari melihat orang yang suka manggung teman-teman, atau intinya pernah melihat pementasan seni musik karinding ini secara langsung di panggung dan saya penasaran gitu kan kenapa suaranya seperti itu dan memiliki karakter yang wah pokoknya suaranya itu sangat keren begitu kan. Nah akhirnya saya tertarik dan dari apa ya alat musik ini saya jujur kalau untuk yang biasa saya pegang itu yang ini teman-teman yang dubuk. Nah kalau yang ini saya coba bela-belain sambil sekalian saya juga eksperimen. Jadi yang ini sama yang ini tuh bela-belain belilah intinya. Sambil eksperimen apakah bisa atau tidak dan akhirnya setelah saya mempelajari bisa juga teman-teman dan kita akan mainkan karinding ini apakah saya bisa memainkannya. Nah, kita akan langsung saja mainkan. Tapi mohon maaf sebetulnya sebelumnya apabila cara memegang karindingnya kurang bagus atau kurang enak dipandang, yang terpenting
apakah saya bisa mengeluarkan suara dari kaning ini. Nah, kita harus bisa seperti ini. Nah, sekarang kita sudah mau, intinya saya sudah bisa membunyikan ini ya. Ini yang saya gunakan adalah karinding toel, teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung saja untuk mainkan. Oke, teman-teman. Dan intinya kesimpulannya saya bisa memainkan alat musik ini. Dan ya jujur saya bisa memainkannya ya karena saya pelajari juga, teman-teman. Jadi dari yang awalnya penasaran, lalu kemudian saya coba-coba untuk belajar memainkan alat musik tersebut. Nah, kemudian teman-teman, ini tidak hanya alat musik ini yang pernah saya pelajari, gendang jaipong rampak juga ya teman-teman. Nah, untuk tadi saya mengatakan karinding ini yang terakhir, ini adalah alat musik yang memang saya ada di rumah ya teman-teman. Jadi alat musiknya itu memang saya punya sendiri di rumah. Jadi ini itu bisa dibilang koleksi lah ya teman-teman. Nah, sebetulnya tidak cuma alat musik yang ada di sini yang bisa saya mainkan. Saya juga dulu pernah belajar gendang jaipong rampak, teman-teman, atau gendang jaipong yang biasa dipakai. Ya mungkin teman-teman kalau melihat di acara dangdutan atau elektron itu sudah sering ya melihat ada gendang Sunda, terkhususnya untuk dangdut yang ada di daerah, ya intinya di daerah saya lah, nggak jauh-jauh teman-teman, karena ya yang nggak jauh-jauh itu kalau nggak salah ya paling sekitaran Jawa Barat lah ya. Ini kalau nggak salah teman-teman ya, karena mengingat gendang Sunda ini di daerah saya tuh sering sekali gitu kan digunakan untuk dangdutan gitu. Jadi untuk mengiringi musik elektron gitu teman-teman. Tapi masih ada juga yang menggunakan gendang originalnya teman-teman ya, atau gendang yang dua itu ya. Yang mungkin teman-teman yang suka ngelihat musik-musik dangdut pasti, yang suka explore pasti tahu lah ya teman-teman. Tapi yang saya tahu gendang jaipong rapak itu ya sekarang kegunaannya lebih ke bisa berkolaborasi dengan alat musik modern. Nah, itu juga saya pernah pelajari teman-teman ya. Tapi berhubung saya tidak ada izin dan juga medianya juga tidak ada. Jadi intinya antara izin, media, ya intinya izin dari orang tua gitu ya. Izin dari orang tua itu sangat penting, mengingat dukungan keluarga itu lebih berpengaruh atau lebih berperan penting untuk kita belajar alat musik. Karena mengingat alat musik ini, gendang jaipong rampak ini harganya yang cukup lumayan teman-teman ya. Saya bagaimana ya, kadang orang tua saya tuh sayang gitu kan buat beli gendang jaipong rampak kalau cuma mungkin dipakai untuk main-main atau apa. Tapi jujur aja kalau sayanya sih pengen beli, pengen punya gitu kan. Jadi walaupun sekedar pengen hobi, tapi ya pengen banget gitu kan, perasaan ada. Tapi ya sudahlah teman-teman ya, daripada kita apa namanya? Jadi saya itu lebih baik berpikir secara bijaksana gitu lah ya, daripada memikirkan ego saya sendiri yang memang menginginkan sesuatu yang mungkin ya ya intinya daripada kita menyesal terus kita tidak bisa memanfaatkan keahlian itu ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk ini alhamdulillah ini saya sering gunakan untuk mencari rezeki. Jadi intinya ini masih bisalah digunakan untuk uang untuk mencari uang saku ya teman-teman ya. Atau istilahnya saya bisa dipakai ngamen. Ya pokoknya teman-teman bisa cek aja ya teman-teman di video-video saya yang memang sebelumnya, atau memang cek aja di video di Facebook saya, itu pasti ada juga ya saya lagi ngamen gitu kan. Karena memang profesi saya memang seorang pengamen gitu kan ya. Oke, teman-teman, untuk yang terakhir, apakah saya ada keinginan untuk melanjutkan atau menambah
keahlian saya dalam bermain alat musik yang ada di sini? Tentunya ada ya teman-teman. Tapi ya taruhannya yaitu kita harus rajin dan rutin mempelajari alat musik yang memang kita ingin pelajari teman-teman. Tapi kalau ini sepertinya saya lebih ke apa ya? Kalau untuk latihan alat musik dumbuk ini tidak terlalu harus latihan karena ini memang sering saya pakai sehari-hari ketika saya mengamen. Jadi intinya tiap hari pun bisa terlatih gitu lah ya. Bahkan ketika kita lagi santai kita bisa melatih penjarian atau bagaimana. Nah, kalau untuk yang ini teman-teman ya, untuk yang ini saya masih ada potensi, ini yang masih ada potensi, tapi saya entah akan dilanjutkan sampai bisa memainkan secara profesional atau bagaimana. Yang jelas teman-teman gini ya, kalau saya pribadi itu kalau misalkan saya yang memang malas untuk mempelajari alat musik itu ya, jadi saya tidak akan gunakan atau saya tidak akan intinya mempelajari alat musik itu sampai mahir. Jadi saya akan pelajari itu sampai sekedar hobi. Jadi ketika saya sudah bisa bermain dasarnya saja atau bisa memainkan beberapa lagu, contohnya misalnya di Suling Sunda Lubang 4 ini saya sudah bisa memainkan beberapa instrumen lagu, tapi ya saya tidak lanjutkan lagi mempelajari karena memang ya ini untuk sekarang saya masih belum ada rencana ke sana ya. Jadi ini masih dijadikan untuk hobi saja teman-teman ya. Jadi kalaupun tidak terpelajari pun saya akan menjadikan alat musik yang ada di sini itu sebagai koleksi dan saya akan menjadikannya sebagai hobi, tapi saya itu bisa memainkannya walaupun sedikit-sedikit dan tidak matang intinya ya. Dan kalau untuk suling Sunda ini pernah saya gunakan juga untuk mengamen teman-teman ya, karena saya bisa menggunakan suling Sunda ini dan memainkan beberapa instrumental lagu. Oke teman-teman, mungkin para subscriber itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya, baik yang belum kenal saya atau memang orang yang memang sudah kenal saya, bahwa saya itu memang orangnya bisa dikatakan ya kalau misalkan saya pernah bercerita di luaran orangnya itu multi talent ya pasti gitu kan teman-teman. Jadi intinya ketika saya bilang di luaran saya itu multi talent ya atau multi talenta ya, saya bisa membuktikannya baik maupun di video, baik maupun di luar video teman-teman ya. Jadi seperti dari bisa memainkan lumbuk, dari memainkan karinding atau memainkan suling Sunda lubang 4 teman-teman. Itu bisa dipraktekkan juga di luar video. Dan harapan saya melalui video ini buat teman-teman semuanya bisalah gitu kan memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya bahwa saya ini memang benar-benar orangnya yang suka musik dan suka mempelajari alat musik teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang berkenan dan juga ada tutur kata yang agak belepotan teman-teman ya. Mohon maaf sekali teman-teman bila saya ada salah dalam pengucapan tutur kata. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Mohon undur pamit dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video dan see you. Bye-bye.